Jalan buntu yang menggetarkan. Bayangkan, Anda berdiri di depan laut luas. Di belakang, pasukan Fir'aun berlari mengejar. Di kiri dan kanan, gurun tak berujung. Tidak ada jalan, tidak ada pilihan. Jalan di tengah jalan buntu, laut teberaut terbelah. Israel ada di titik paling menakutkan dalam hidup mereka. Bukan karena mereka kurang iman, tetapi karena tidak ada pintu keluar. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah lebih baik kami mati di sana? Keluaran 14 ayat 11. Di saat inilah Tuhan akan bertindak. Dari mujizat ke kepanikan. Beberapa hari sebelumnya, Israel menyaksikan mujizat demi mujizat. 10 tulah menghancurkan Mesir. Fir'aun akhirnya melepaskan mereka. Namun, perjalanan iman seringkali seperti ini. Setelah kelepasan, datang ujian. Tuhan sengaja membawa Israel bukan lewat jalan mudah, tetapi ke tepi laut teberau. Bukan kesalahan navigasi, itu rencana ilahi. Fir'aun menyesal, kereta perang terbaik Mesir mengejar, dan bangsa yang baru merdeka itu panik. Mereka berseru, mengeluh, bahkan menyalahkan Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Ketakutan membuat mereka lupa satu hal penting. Siapa Tuhan yang baru saja membebaskan mereka? Mereka baru melihat laut berubah menjadi darah, langit mengirimkan hujan es, dan kematian melewati rumah-rumah Mesir. Namun, ketika tekanan datang, ingatan iman mereka runtuh. Inilah sifat manusia. Kita mudah percaya saat mukjizat terjadi, tetapi cepat panik saat masalah berikutnya muncul. Ketika tekanan datang, iman seringkali mengecil. Namun, dengarkan apa yang Musa katakan. Jangan takut, berdiri teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13. Ini bukan motivasi kosong, ini undangan untuk diam dan percaya. Bagi Israel, perbudakan di Mesir kini terasa lebih aman daripada kebebasan yang tidak pasti. Rantai terasa lebih nyaman dibanding iman. Namun, Tuhan tidak marah pada ketakutan yang jujur. Ia tidak membatalkan rencananya karena keluhan mereka. Ketakutan mereka menjadi panggung bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan membuka jalan yang mustahil. Di tengah kekacauan itu, Tuhan berbicara dengan cara yang mengejutkan. Mengapa engkau berseru kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ini aneh. Bagaimana mungkin berjalan jika laut masih ada di depan? Tuhan seakan berkata, berhentilah hanya menangis. Saatnya percaya dan bergerak. Musa mengangkat tongkatnya. Tidak ada kilat instan, tidak ada ledakan dramatis. Yang ada hanyalah angin timur yang bertiup sepanjang malam. Mujizat Tuhan sering dimulai secara perlahan. Sedikit demi sedikit, air mulai terbelah, dasar laut mengering. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan manusia terjadi di depan mata mereka. Bukan jembatan, bukan perahu, tetapi jalan di tengah laut. Inilah pola Tuhan. Saat jalan buntu, Tuhan tidak membuat jalan pintas, Dia menciptakan jalan baru. Tuhan jarang mengangkat kita dari masalah, lebih sering Dia membuat jalan melalui masalah. Laut tidak diangkat, laut dibelah. Berjalan di antara dua dinding air. Mujizat terbesar bukan hanya laut yang terbelah, mujizat terbesar adalah langkah pertama Israel. Bayangkan berjalan di dasar laut dengan dua dinding air raksasa di kiri dan kanan. Suara angin, gemuruh air, dan kegelapan malam menyelimuti mereka.
Setiap langkah adalah keputusan iman. Anak-anak digendong, orang tua dipapah. Tidak semua orang berani, tetapi semua harus berjalan. Iman bukan menunggu sampai semua terasa aman. Iman adalah melangkah ketika rasa takut masih ada. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan tanpa risiko, tetapi Dia menjanjikan penyertaan. Malam itu, Tuhan sendiri berdiri di belakang mereka, melalui tiang awan dan api menghalangi musuh mendekat. Saat kaki terakhir Israel menginjak seberang, mereka menyadari satu kebenaran. Jalan yang dibuka Tuhan tidak pernah runtuh di tengah ketaatan. Jalan yang sama, hasil berbeda. Mesir mengikuti jalan yang sama. Namun ketika Israel sudah menyeberang, Musa kembali mengangkat tongkatnya. Air kembali ke tempatnya. Kereta perang, kekuatan dunia, semua tenggelam. Pelajaran besar, jalan yang Tuhan buka untuk umatnya bisa menjadi penghakiman bagi musuh. Makna rohani, jalan buntu bukan akhir. Laut Teberau bukan sekedar cerita sejarah, ini cermin hidup. Saat keuangan buntu, saat keluarga hancur, saat doa terasa kosong, Tuhan yang sama masih hidup. Ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan sedang menyiapkan jalan yang tidak terpikirkan. Mungkin hari ini Anda berdiri di depan laut Anda sendiri. Jangan kembali ke Mesir, jangan menyerah pada ketakutan. Berdirilah, percayalah, dan melangkahlah. Doa. Tuhan, di saat kami tidak melihat jalan, ajari kami percaya. Bukalah jalan-Mu di tengah ketidakmungkinan. Amin. Pesan utamanya adalah, Tuhan tidak selalu menghilangkan laut, tetapi Dia selalu menyediakan jalan. Jika kamu diberkati lewat konten ini, bagikan agar banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.